Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan usaha yang mana kita juga memilih produk yaitu beras porang. Next, untuk anggota dari kelompok 4 sendiri itu ada saya Farsha Nazwa dengan NIM 1029, Rona Ika Lima Sagala dengan NIM 1033, Septiana Dwi Karlina dengan NIM 1035, Yuli Dwi Rianti dengan NIM 1037, dan Elsada Bella Maharani Pitai dengan NIM 1039. Next. Next. Ya. Baik, dari Dari ringkasan eksekutif usaha kami ini, kami melihat dari banyaknya masyarakat yang sedang mengikuti tren terbaru di dunia pertanian, yaitu adanya beras porang, yang mana dapat menggantikan peran beras yang biasa dikonsumsi sehari-hari, yang biasanya dari padi itu tergantikan tergantikan dengan beras porang. Masih ringkasan eksekutif ya. Lalu untuk beras porang sendiri ini dari umbi porang, jadi kami akan menggunakan porang yang berkualitas tinggi untuk memastikan kepuasan konsumen, yang mana beras porang ini juga dapat memberikan menarik konsumen dengan eh, sebagai beras yang lebih sehat. Next. Untuk visi misi dari usaha kami itu, yang pertama, visi menjadi solusi pangan sehat bagi masyarakat Indonesia dengan menyediakan beras porang sebagai alternatif karbohidrat yang rendah kalori dan juga kaya akan serat. Lalu untuk misinya kami ada tiga. Yang pertama yaitu memproduksi beras porang organik berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, membangun merek yang kuat, dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Yang kedua, mengembangkan berbagai produk turunan beras porang yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, membangun kemitraan yang kuat dengan petani, pemasok, dan distributor untuk mencapai tujuan bersama. Next. Jadi untuk sejarah usaha ini sendiri itu, karena kita mengingat akan sudah banyaknya kesadaran masyarakat untuk mulai hidup sehat, jadi kita eh, dengan tingkat masyarakat yang banyak menderita diabetes dan juga obesitas, membuat bisnis usaha ini tuh cocok untuk dikembangkan pada era saat ini. Next. Baik, akan dijelaskan oleh Rona. Baik, sebelumnya profil usaha dari kami di mana usaha kami bernama Slime Price yang usaha kami ini di bidang produksi beras porang. Alamat usaha kami bertepatan di Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Madiun. Selanjutnya, deskripsi usaha kami sedikit sedikit kami jelaskan di mana seperti yang disampaikan, beras porang itu suatu produk inovasi yang dapat digunakan masyarakat untuk menggantikan beras yang berasal dari padi, di mana beras porang ini berasal dari umbi porang yang diolah dengan suatu teknik yang dapat menghasilkan eh, buliran buliran porang yang hampir hampir mirip dengan beras pada umumnya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini eh, di mana kami mempunyai strategi bisnis kami sendiri. Yang pertama, seperti pada umumnya, strategi bisnis kami adalah
strategi segmentasi pasar dan targetnya. Untuk segmentasi untuk segmentasi pasar ini, di mana langkah pertamanya itu kami strategi pasar berdasarkan kami menentukan target konsumen kami secara spesifik, di mana pada produk kami ini untuk menyasar pada konsumen dengan gaya hidup sehat. Khususnya mereka yang mencari alternatif pangan rendah kalori dan tujuannya juga untuk menurunkan berat badan serta target utama kami ini lebih ke usia produktifnya dan dewasa di daerah perkotaan dengan kesadaran tinggi terhadap kesehatannya. Yang kedua, polis voice positioning produk di mana agar kami bisa bersaing di pasar makanan sehat, beras porang kami ini diposisikan sebagai solusi alternatif bagi konsumen yang membutuhkan pengganti nasi rendah kalori tanpa mengurangi nilai gizi. Jadi melalui keunikan dari produk kami ini, eh, kami keunikan produk kami yang berbahan alami langsung dari umbi porang dapat menonjolkan manfaat kesehatan dari produk ini. Jadi terutama di mana dijelaskan konsumen targetnya itu konsumen yang emang ingin menjaga pola makan dan berat badannya. Yang ketiga, strategi pemasaran dari kami ini difokuskan ke marketing yang edukatif dan kreatif, di mana penggunaan sosial ini sangat eh, penting bagi kami dalam website serta konten visual yang akan menjadi sarana utama untuk membangun brand awareness awareness di mana kami juga akan berkolaborasi dengan yang influencer kesehatan untuk memperluas jangkauan pasar yang memperkenalkan kepada audiens yang lebih luas. Yang keempat, di mana strategi distribusi kami memastikan ketersediaan beras porang di tangan konsumen. Kami merancang sistem distribusi yang mencangkup penjualan online melalui platform e-commerce, serta adanya kerjasama dengan supermarket dan toko kesehatan. Untuk distribusi ini dapat diharapkan mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk beras porang kami. Yang selanjutnya, strategi pasar dari kami, di mana penetapan harga beras porang yang dilakukan itu dengan mempertimbangkan daya beli produk dengan variasi rasa, ukuran kemasan, dan yang sesuai dengan pref- preferensi konsumen. Jadi, inovasi kami diharapkan mampu mempertahankan loyalitas pelanggan sekaligus menarik minat konsumen baru. Yang ketujuh, Customer Relationship Management atau CRM, yang dimana pelanggan kami itu merupakan aset utama bagi keberlangsungan usaha kami sendiri. Jadi oleh karena itu, di mana kami menerapkan strategi manajemen yang hubungannya dengan pelanggannya langsung, yang berfokus untuk layanan responsif, program loyalitas, serta di mana pengumpulan feedback ya langsung dari pelanggan. Jadi melalui pendekatan ini kami akan dapat mempertahankan pelanggan setia dan membangun kepercayaan terhadap produk kami. Begitu. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya yaitu produk dan jasa usaha. Adapun produk yang kami ciptakan yaitu berupa beras porang dan juga turunan dari beras porang. Nah, beras porang sendiri yaitu beras yang berasal dari umbi porang yang dibentuk dengan teknik sedemikian rupa menyerupai dengan beras pada umumnya. Nah, untuk produk yang kedua yaitu turunan dari beras porang. Adapun turunan dari beras porang ini berupa seperti pembuatan mie dari beras porang ataupun roti dari beras porang. Kemudian untuk jasa sendiri. Nah, untuk jasa yang pertama yaitu jasa untuk pemrosesan produksi produk mentah. Nah, untuk jasa ini kami membutuhkan tenaga meliputi pembersihan, pengeringan, dan penggilingan umbi porang itu sendiri. Yang kedua yaitu konsultasi budaya porang dan konsumen. Nah, untuk konsultasi ini perusahaan kami menyediakan
jasa konsultasi terkait dengan pemilihan varietas dan teknik penanaman, perawatan, hingga pengendalian hama penyakit pada umbi porang yang nantinya akan menciptakan satu baku porang dengan kualitas yang baik. Yang selanjutnya, perusahaan kami untuk pengadaan bahan baku porang, kami menggunakan jasa petani lokal untuk memperoleh bahan baku yang masih fresh dan juga dengan bahan baku yang memiliki kualitas umbi yang bagus. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, yaitu pengambilan produk baru dari porang. Nah, untuk pengembangan produk baru dari porang ini, kami selalu menciptakan inovasi seperti pembuatan mie dari umbi porang, kemudian pembuatan seperti kayak konyaku, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kelima yaitu pengiriman. Untuk produk dari jasa kami eh, berhubungan dengan ekspedisi sesuai dengan jarak tempuh dan kesepakatan bersama dengan mitra usaha yang terkait dengan perusahaan kami. Untuk selanjutnya, sel- nah, untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran sendiri, perusahaan kami menerapkan strategi yang komprehensif, mengembangkan digital marketing dan offline marketing. Nah, untuk strategi pemasaran dalam perusahaan kami berfokus pada target pasar yang peduli akan kesehatan, mengingat dengan beras porang yang dinilai lebih memiliki nutrisi yang lebih baik dan juga lebih sehat. Nah, kami memanfaatkan platform media sosial dalam pengembangan merek. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan toko bahan makanan sehat dan mengikuti beberapa pameran untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, untuk lokasi dan tata letak dari perusahaan kami, lokasi kami sementara setara pertanian umbi porang untuk mengurangi biaya transportasi dan menjaga kualitas bahan baku. Perusahaan kami, yaitu Slim Price, memiliki lokasi di Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Madiun. Ini memiliki budaya budidaya tanaman yaitu umbi porang itu sendiri. Untuk selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis pesaing. Di sini pesaing yang pertama itu mengenai pemasokan umbi porang. Masih jarang petani umbi porang sehingga bahannya terbatas. Terjadinya harga yang melonjak tinggi yang diakibatkan pada saat musim hujan karena umbi porang itu mengalami penurunan produktivitas saat musim hujan. Yang kedua yaitu produk pengganti, di mana beras porang sendiri masih menjadi hal yang kurang banyak diketahui masyarakat umum, sehingga masih terdapat banyak masyarakat menggunakan beras yang berasal dari padi. Walaupun banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai beras porang sendiri, kami dari perusahaan akan mengenalkan beras porang dengan membuka cabang di daerah perkotaan. Kemudian, yaitu potensi masuknya pesaing baru. Beras porang pada saat ini kan masih booming-boomingnya. Mengenai khasiatnya, banyak perusahaan lain yang ikut mendirikan usaha yang memiliki inovasi terbaru. Next. Next, Ron. Baik, di perusahaan kami sendiri untuk
Untuk kelancaran proses produksi, maka ada tim manajer, di mana general manajernya dipimpin oleh Rona Ikelima Sagala dengan tugas mengawasi keseluruhan operasional perusahaan, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, dan memastikan semua tim bekerja selaras dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, yaitu ada manajer keuangan yang dipimpin oleh Faris Nasihatun yang bertugas sebagai mengelola anggaran, pendapatan, dan pengeluaran perusahaan, membuat laporan keuangan, dan memastikan kestabilan finansial, dan mengatur pembayaran gaji, pajak, dan investasi. Yang ketiga, yaitu manajer operasional, yang dipimpin oleh Yuli Dwirianti, dengan tugas mengawasi proses produksi atau pelaksanaan pelayanan, memastikan efisiensi operasional dan kualitas produk atau jasa, dan mengelola inventaris dan logistik. Kemudian ada manajer pemasaran yang dipimpin oleh Elsa Daibela dengan tugas merancang dan melaksanakan strategi pemasaran, mengelola branding, promosi, dan hubungan pelanggan, serta menganalisis pasar dan mencari peluang baru. Kemudian, yang terakhir yaitu dari manajer sumber daya manusia atau HR manager yang bertugas bertanggung jawab atas rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan, menangani konflik internal dan menjaga budaya kerja positif, dan mengatur administrasi karyawan serta absensi dan kontrak kerja. Next. Lalu pada perusahaan kita juga ada rencana operasional, di mana rencana operasional yang itu proses operasi dalam menciptakan input menjadi output. Langkah pertama yang kita ambil adalah konsultasi produk. Konsultasi produk ini kita lakukan itu untuk menarik mitra bisnis Beras ini. Lalu langkah kedua ada pengiriman sampel produk, di mana setelah diskusi dan kesepakatan awal yang kita lakukan dengan mitra bisnis pembeli, perusahaan kita akan mengirimkan produk sampel supaya mitra pembeli itu bisa merasakan kualitas produk kami secara langsung. Lalu langkah selanjutnya adalah pembuatan kontrak kerjasama. Setelah mitra pembeli merasakan dan produk kami secara langsung, maka kerjasama akan terjadi, sehingga adanya kontrak kerjasama yang kita lakukan untuk memperjelas, memperinci, dan mengikat kedua belah pihak supaya hubungan bisnis itu terjadi dan menguntungkan kedua belah pihak. Lalu langkah selanjutnya adalah pembayaran biaya, di mana setelah kontrak kerja tersebut ditandatangani oleh mitra pembeli, kontrak kerja itu di dalamnya juga sudah tertera pembayaran yang harus dilakukan oleh mitra pembeli. Lalu selanjutnya adalah proses produksi. Di dalam proses produksi ini ada beberapa tahapan, di mana yang pertama adalah pemilihan bahan baku, lalu pencucian dan pengupasan, selanjutnya adalah pengeringan, lalu penggilingan, setelah itu pembentukan beras porang, dan yang terakhir adalah pengemasan. Lalu langkah terakhir yang kita lakukan adalah pengiriman produksi, di mana setelah kita produksi dari awal sampai pengemasan, setelah selesai, kita akan kirim kepada mitra pembeli. Next. Lalu selanjutnya adalah keuangan. Di sini kita memiliki modal awal yaitu 500 juta. Kita sebagai perusahaan menargetkan 40% biaya
yaitu dengan nominal 200 juta untuk biaya produksi. Di mana dengan keterangan kita bisa membeli bahan baku, mesin, dan juga peralatan produksi ya. Lalu kita menargetkan nominal 150 juta atau 30% modal kita untuk pemasaran dan branding, yaitu untuk biaya digital marketing, desain merek, kemasan, dan distribusi. Lalu selanjutnya ada 100 juta, yaitu 20% dari modal kita pakai untuk operasional, yaitu gaji karyawan, biaya sewa tempat, listrik, dan logistik. Dan yang terakhir, sisa 10% yaitu 50 juta untuk modal kita gunakan untuk cadangan dana darurat, yaitu untuk kebutuhan mendesak atau pengembangan tambahan. Next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih.